Udah pede banget nih bawa beberapa koper dan juga peralatan buku-buku, pensil, semua itu udah bawa semua ke Jogja. Padahal pengumuman aja belum. Aku nggak doa, aku nggak pernah doa, tapi aku eh, menjadi ketua di divisi doa, itu pasti orang nggak bakal bisa ngelihat Tuhan gitu loh dalam hidup aku. Ada ketakutan nggak kan bayangan kita kalau mis-mis tuh semua menonjolkan badan di mana-mana kan? Iya. Nah, salam Shiners, berjumpa kembali dalam acara Her Story, His Glory. Kali ini ditemani oleh narasumber kita, seorang wanita muda yang berbakat dan berprestasi, Jennifer Veronica Lawry. Apa kabar? Halo Kak. Vero, Aku baik. Kakak gimana? luar biasa. Kita berikan salam untuk para Shiners yang ada di sana. Hai Shiners. Halo. Kita akan mulai berbincang-bincang mengenai bagaimana Tuhan yang besar hidup di tengah-tengah kita dan membuat anak-anaknya melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Dia. Tentunya saat ini kita pengen tahu nih cerita atau kisah-kisah pertama kali dengan orang tua ya yang suka banget berdoa, suka banget mengkonseling orang. Namun tentunya kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Boleh ceritakan, Vero, bagaimana pertama kali lawatan Allah dan apa yang dialami? Oke, untuk lawatan Tuhan ya. Pertama kali aku itu dilawat Tuhan ketika aku mengikuti retret dari gereja aku. Dari gereja ini GKPB MDC Lipo Cikarang pada waktu masih kelas 1 SMP. Gitu. Jadi ketika waktu kelas 1 SMP itu gereja mengadakan retret dan disitulah titik balik aku mengenal Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan. Dan di situ ketika aku dilawat Tuhan itu langsung berubah. Jadi dari kehidupan aku di sekolah, kehidupan aku di rumah, kehidupan aku di pertemanan aku, lingkungan aku itu berubah. Seperti itu sih Kak. Mengubah segalanya ya. Iya. Dan perubahan yang dialami terutama oleh seorang remaja yang di usia-usia segitu tentunya sedang masa proses pencarian jati diri ya. Iya. Bingung, saya ini siapa, dan ternyata pada waktu dilawat Tuhan mulai terjawab ya. Betul Siapa banget. waktu itu? Vero di usia yang kelas 1 SMP, tapi melihat dari cara Tuhan melihat. Apa kata Tuhan tentang Vero pada saat itu? Yang pasti di saat itulah aku benar-benar tahu banget kalau Tuhan itu mau mengubah aku. Ya. Bukan cuman untuk kehidupan rohani aku ya Kak, tapi di sekolah, terus juga di rumah, di teman, semuanya itu berubah gitu. Jadi aku yang dulunya mungkin ngikut orang, ajak ke sana kemari, dalam artian mungkin nakal atau sebagainya, itu aku awalnya kayak oke, ikutan karena teman gitu. Nanti kalau nggak ikutan nggak ditemenin. Iya, Tapi semenjak aku mengalami lawatan Tuhan itu berubah. Jadi aku mulai membatasi diri. Udah mulai tahu nih mana yang kehendak Tuhan atau bukan, mana yang baik atau enggak. Akhirnya disitulah aku benar-benar mulai selektif lagi dalam pertemanan, pergaulan, semuanya. Jadi sebuah keputusan yang dilakukan oleh seorang anak usia kelas 1 SMP Iya. ya. Tapi dari satu keputusan itu mengubah seluruh kehidupan. Yes. Kalau di keluarga, apa yang dirasa berubah? Yang pertama, yang dulu ngambekan. Oke. Kalau mau sesuatu nggak dibeliin langsung ngambek seminggu, 1 3 minggu lumayan hari. juga ya. Iya, pokoknya harus sampai Orang dapat. tua harus ngasih sampai dapat ya. Iya, atau emosian kayak gitu. Tapi setelah ya itu titik balik awal tadi, mulai bisa memanage emosi, memanage rasa rasa-rasa emosi tadi, ngambekan, itu semua tuh udah mulai berkurang. Jadi gitu, pribadi kita yang lama seolah-olah kok saya nggak kayak gitu lagi Iya, ya. Jadi benar-benar. Tuhan perbaharui sehingga kita jadi ciptaan baru. Betul. Jadi sesuatu yang berbeda. Bahkan tentunya kalau awalnya ikut ya, Iya. diajak apa ngikut, tiba-tiba kayak orang yang punya prinsip gitu ya. Iya, betul. Temennya apa komentar mereka di awal ketika ini Vero yang dulu atau bukan sih gitu? Yang dulu pasti teman-teman tuh pada kaget ya. Teman-teman tuh pada kayak, kok lu gitu sih sekarang? Kok lu gini sekarang? Tapi ketika aku kasih tahu mereka kalau enggak, aku udah berubah, aku mau hidup
yang lebih takut akan Tuhan lagi. Dan disitulah puji Tuhannya teman-teman aku tuh mengerti Kak, walaupun ada yang gak mengerti juga, tapi teman-teman aku yang mengerti itu lebih support aku lagi. Jadi ketika hari Sabtu yang lain tuh dulu kayak selalu ngajak nongkrong sampai malam atau Iya. gimana, tapi aku udah kayak say no, nggak bisa, aku sore ada ibadah di situ. Jadi bukan cuma aku sendiri, tapi aku juga ngajak teman, aku bahkan diajak teman juga untuk ibadah bareng gitu Kak. Jadi berubah. Jadi teman-teman juga respect ya, Iya. sudah punya keputusan ini, punya prinsip. Tapi nggak berhenti sampai di situ, tapi juga mulai mengajak teman-teman ya, supaya yang dialami oleh Vero juga dialami oleh remaja-remaja lainnya. Betul Beranjak banget. dari pengenalan akan Tuhan tadi, sampai ada cerita bahwa waktu lulusin SMA, mulai mencari universitas, biasanya kan galau tuh. Iya. Kita nggak tahu kepengen jurusan apa, kita juga nggak tahu mau di universitas mana. Cuma kalau temennya katanya jurusan ini bagus, ikut-ikutan. Iya. Kampus ini bagus, ikut-ikutan gitu ya. Tapi yang kita lihat karena sudah mengenal Tuhan, bahkan untuk pilihan kampus pun bertanya sama Tuhan. Iya pasti. Nah, bisa diceritakan tuh, nanyanya apa, kemudian Tuhan kasih petunjuknya seperti apa. Oke, kalau untuk kampus, jadi dulu di sekolah aku kita itu selalu tur ke kampus-kampus, ke berbagai macam kampus di Jakarta, bahkan di Cikarang juga. Dan di situ puji Tuhan aku dapat beberapa beasiswa juga di kampus-kampus tersebut. Ada salah satu kampus yang besar banget nominal persentase beasiswanya gitu, tapi entah kenapa aku nggak damai sejahtera untuk kampus tersebut, walaupun bisa dikatakan lumayan ya dari segi materinya lumayan, fasilitas lumayan, dan namanya juga cukup besar di Indonesia, tapi aku nggak damai sejahtera untuk kampus tersebut. Akhirnya mulai mencari-cari lagi universitas mana. Lalu sampailah ketemu di salah satu universitas di Jogja, universitas swasta, dan pertama kali ngeliat itu langsung kayak, wah ini kayaknya bisa nih, tapi cukup sampai di situ aja, karena abis itu aku doa dulu ke Tuhan. Tuhan, kalau ini benar, pasti Tuhan bakal bukain jalan, pasti bakal lancar semuanya, begitu Kak. Lalu cerita juga, sharing juga ke orang tua, ke teman, dan mereka juga setuju, dukung juga untuk daftar di kampus tersebut. Dan lucu itu ini Kak, jadi waktu daftar, waktu mau ujian, aku itu udah ke Jogja bersama dengan barang-barang aku semuanya. Jadi kayak seakan-akan aku bakal kuliah Pede banget ya. Pede banget, padahal Di mana-mana orang keterima dulu udah jelas, baru barang-barang dibawa dan ketahuan mau tinggal di mana ya. Iya. Tapi ini enggak. daftar doang, Iya, daftar sudah bawa doang. barang-barang. Udah bawa Dan orang beberapa tua juga koper. nggak nanya, ini barang-barang mau diapain gitu. Enggak. Jadi aku benar-benar udah pede banget nih bawa beberapa koper dan juga peralatan buku-buku, pensil, semua itu udah bawa semua ke Jogja. Padahal pengumuman aja belum. Gitu. Jadi mungkin tuh bisa dikatakan langkah iman kali ya Kak. Iman ya. Iya, Udah jadi damai sejahtera. betul. Tapi doa aku juga berubah. Tuhan, aku udah di Jogja, pasti Tuhan akan beserta aku. Iya. Gitu. Dan emang benar puji Tuhannya keterima gitu. Padahal yang awalnya tuh masih pasti ada perasaan keraguan ya, kayak nanti keterima nggak ya, kalau nggak keterima balik lagi, padahal udah bawa-bawa barang, tapi ternyata puji Tuhannya lolos gitu. Jadi emang bener kan, aku udah nggak perlu bawa barang lagi, nggak perlu apa, tapi semuanya udah ada, udah siap jadinya. Jadi yang pertama berdoa, kemudian Tuhan berikan damai sejahtera, baru kemudian Tuhan berikan bukti-bukti peneguhan gitu ya. Iya betul. Bahkan saking pedenya nih, bahkan iman ya. Iya bener. Belum diterima sudah langsung bawa-bawa. Iya, Tapi ternyata Tuhan tidak mempermalukan iman kita karena Tuhan buka jalannya. Iya betul banget. Nah, di masa-masa masuk ke Jogja itu ya. Iya. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan mempercayakan Vero untuk menjadi pelayan atau pengurus di youth ya. Iya. Nah, apa yang Tuhan kerjakan melalui Vero di sana? Jadi ketika aku baru masuk ke Jogja, kehidupan aku di Jogja itu kan berubah banget ya. Dari kehidupan aku yang di sini, lalu berubah menjadi kehidupan di Jogja. Dan aku masih baru menjadi mahasiswa baru di sana, jemaat baru juga di sana, tapi dipercayakan langsung untuk menjadi pengurus youth ibadah remaja dan di bagian doa. Gitu pastinya ada rasa, Tuhan beneran gak sih? Tuhan aku bisa gak ya? Pasti ada rasa kayak gitu. Kenapa pendoa? Karena
di masa-masa usia remaja itu paling sulit adalah untuk berdoa. Jadi kalau Iya. milih pelayanan yang namanya anak-anak remaja, yang mendingan dancer sekalian Iya. kelihatan, singer WL Iya, sekalian betul, kelihatan betul. gitu ya. Doa di usia remaja tidak dilihat orang, tidak bisa, ya biasanya kan di usia-usia segitu mulai mencari perhatian dari lawan jenis Iya, gitu ya. iya benar. Aktifnya di gereja tapi sebenarnya aktifnya juga mencari-cari yang lain. Tapi pada waktu itu menjadi pengurus di bagian doa. Nah, apa yang dirasakan sebagai seorang remaja yang baru lulus untuk lulus SMA? Yang pasti ada rasa minder ya pertama kali ya, karena aku ini siapa, masih anak-anak, tapi udah dipercayakan jadi doa. Berat itu, berat kan ya? Itu berat Jawabnya banget. berat. Itu berat banget gitu. Kenapa? Karena dilihat mungkin gak di depan orang ya, maksudnya secara ketika kita ibadah di depan tuh enggak, kita di belakang layar, tapi dilihat juga sama teman-teman sepelayanan, kakak-kakak rohani, youth pastor, itu kan dilihat gitu. Sedangkan notabene di situ aku masih anak kicik, Iya betul. anak kecil gitu, Anak tapi bawang ya. anak bawang gitu. Tapi puji Tuhannya didukung sama teman-teman pelayanan di sana, youth pastor di sana, semuanya tuh mendukung gitu. Bahkan selalu update ke aku gimana progresnya, ada masalah apa. Jadi selalu support aku, nemenin aku, nggak yang ninggalin aku sendiri tuh enggak gitu sih. Jadi ngebentuk aku juga untuk jadi orang yang selalu share juga ke orang, nggak menutup diri. Terus juga membentuk aku juga jadi orang yang bisa ngelit. Karena kan kalau aku di divisi doa itu, aku kan membuat jadwal doa, ya kan. Jadi harus ngelit juga. Ini yang bertugas untuk WL-nya siapa, yang pemain musiknya siapa. Jadi ngelit juga sih. Jadi banyak banget sih Kak yang aku pelajarin, yang terbentuk ketika aku menjadi pengurus di youth itu. Jadi pelayanan doa kalau di youth itu juga seperti seorang yang nanganin ibadah gitu ya. Termasuk menjadwal siapa-siapa saja yang akan bertugas di hari tersebut. Iya gitu betul, sama aja. Dan itu tentunya akan membentuk tadi leadershipnya, tanggung jawabnya mulai bertumbuh di situ ya. Iya. Ada tantangan nggak pada waktu nyemplung di pelayanan? Karena sering kita dengar kan, wah pelayanan itu kalau kita belum nyemplung semuanya seperti malaikat gitu ya. Iya. Ketika kita masuk ke dalam pelayanan, aduh ternyata kayak gini, aduh ternyata kayak gini gitu Iya, ya. iya. Maksudnya, aduh apalagi yang aktif-aktif, kadang dia pelayanan di mimbar tapi karakter setiap harinya tidak seperti itu. Nah, gimana cara menyikapi hal-hal tersebut di dalam pelayanan? Oke. Kalau untuk kendala, sebenarnya kendala aku ada 2. Yang pertama itu tadi Kak, karena aku masih paling muda. Dan harus memimpin yang lebih tua. Harus memimpin yang paling tua itu, dan aku ada rasa gak enaknya ya. Gitu, karena itu kakak-kakak, sedangkan aku masih paling muda dan harus mengatur mereka. Itu rasa gak enak tuh ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu menjadi membuat aku untuk selalu menjadi orang yang menjadi lebih takut akan Tuhan lagi. Kenapa? Karena aku bukan hanya pengurus di divisi doa, tapi aku juga harus mengaplikasikannya dalam hidup aku dengan cara menjadi contoh. Aku juga harus lebih rajin lagi dalam berdoa, lebih aktif lagi dalam membangun hubungan sama Tuhan gitu. Karena aku percaya banget kalau hidup kita itu kan pasti bakal memacarkan keluar gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak doa, aku nggak pernah doa, tapi aku menjadi ketua di divisi doa, itu pasti orang nggak bakal bisa ngelihat Tuhan gitu loh dalam hidup aku. Gitu sih Kak. Di awal pasti merasa minder karena paling muda harus memimpin orang-orang yang lebih tua. Tapi ternyata kalau Tuhan sudah taruh dan bayar harga ya tadi ya, dengan menjadi contoh. Kalau kita jadi pemimpin di doa ya nggak mungkin kita nggak berdoa gitu ya. Tapi dengan walaupun muda, tapi kita memberikan contoh yang baik kepada orang-orang yang lebih tua, ternyata semua follow ya. Puji Tuhan. Puji Tuhannya mendukung. Dan apalagi yang Tuhan kerjakan ketika Ratu sudah diberi kepercayaan, kemudian diberi tanggung jawab, kemudian mulai berkembang. Apa yang Tuhan tambahkan dalam diri Vero? Yang pasti semakin banyak talenta yang ternyata aku miliki gitu. Yang digali dulunya nih ceritanya. Iya, semakin digali. Yang awalnya mungkin cuman tahu talenta aku kayaknya di seni aja. Tapi ternyata ketika aku dipercayakan untuk seperti itu tadi, aku semakin menyadari kalau aku ternyata punya talenta untuk leadership ya. Oh ternyata aku punya talenta untuk public speaking. Oh ternyata aku punya talenta untuk memanage waktu segala macam. Itu jadi semakin terlihat gitu loh Kak.
Dan itu akan ketahuan ketika ditaruh di suatu tempat oleh Tuhan dan kita open, yes Lord gitu ya. Yes. Kita menerima, baru mulai kelihatan bahwa kalau Tuhan tempatkan kita di suatu tempat, dia akan perlengkapi kita. Ngerasain ya? Ngerasain Waduh, banget. paling muda ini gimana, buktinya bisa lewat-lewat aja. Luar biasa. Kemudian yang dirasakan, Tuhan kan mulai memberikan visi karena pelayanannya tadi adalah youth ya, untuk memberkati anak-anak muda. Boleh di-share nggak bagaimana visi itu diberikan? Awalnya kan tanggung jawab aja kan, saya sudah jadi pengurus, saya pemimpin untuk doa, ya saya jadi contoh buat mereka. Tapi tentang memberkati anak-anak muda itu kan sesuatu yang lebih di atasnya lagi levelnya ya, karena bukan hanya menjadi contoh saja, tapi berdampak buat anak-anak muda lainnya. Nah itu gimana ceritanya? Ya jadi ketika aku ditaruh di pelayanan anak muda, aku semakin nyadar kalau ternyata anak muda itu adalah usia-usia yang sangat crucial karena itu adalah saat dimana mereka berkembang, itu adalah saat dimana mereka belajar banyak hal, di saat mereka mencoba-coba banyak hal gitu. Jadi aku semakin yakin kalau sepertinya aku emang ditaruh di anak muda ini untuk memberi perubahan juga untuk mereka. Jadi bukan hanya aku sebagai bagian dari society anak muda itu, tapi aku juga harus bisa membuat sesuatu juga bagi mereka gitu. Akhirnya setelah aku berdoa terus dan menerus, aku semakin yakin kalau emang aku tuh ditaruh untuk fokus pada anak muda. Akhirnya setelah lama doa, aku langsung eksekusi ya, ibaratnya langsung eksekusi. Jadi kerinduannya udah ditaruh nih. Kemudian Tuhan mulai kasih ide juga apa yang harus dilakukan berikutnya. Bisa diceritakan? Nah, untuk ide berikutnya, jadi awal mula aku pelayanan di anak muda itu kan aku semester 2 ya Kak. Nah, tapi aku doa terus menerus itu tuh selama 3 semester. 3 semester aku doa terus, Tuhan apa sih yang harus aku perbuat. Akhirnya di semester 5 itu baru aku benar-benar eksekusi. Kayak ketemu jalannya gitu ya, what to do-nya. Iya, aku langsung benar-benar oke, Tuhan, aku berikan aku sesuatu yang bisa aku kerjakan gitu. Akhirnya awal mula itu tuh kan di waktu COVID, aku tuh semakin sadar kalau ternyata anak muda itu butuh sesuatu yang informatif gitu, tapi diperkuat juga karena teman-teman kelasku, teman-teman sekolah, teman-teman kampus itu selalu tanya-tanya aku, Fer, gimana sih cara untuk ngerangkum halaman dengan cepat, gimana sih cara translate jurnal, gimana sih cara bikin template PowerPoint yang lucu-lucu gitu. Akhirnya karena aku tahu, aku langsung mikir, kayaknya orang di luar sana juga butuh jawaban deh. Karena aku mikir kalau teman aku nanya, berarti maybe ada orang juga di luar sana yang membutuhkan itu. Akhirnya aku memutuskan, oke, coba deh aku sharing apa yang aku tahu. Coba deh aku sharing knowledge atau kayak tips and tricks yang aku tahu. Akhirnya ketika aku bagikan itu di platform TikTok, puji Tuhan banyak anak muda yang merasa useful, berguna dari tips and tricks yang aku kasih. Seperti itu. Nah, ketika itulah aku langsung sadar kayak, oh ternyata aku bisa berguna juga ya buat anak muda sesuai dengan visi yang aku dapat di semester 2 tadi. Emang jauh sih ya Kak perjalanannya, tapi jeda 3 semester gitu. 18 bulan ya berarti itu waktu yang cukup lama, tapi aku yakin kalau misalnya kalau aku nggak lakuin sekarang tuh kapan lagi? Begitu. Dan ternyata waktu berjalan audiens semakin meningkat. Langsung aku memutuskan, aku udah punya pegangan audiens nih. Aku udah punya nih teman-teman yang ternyata membutuhkan tips dari aku. Selanjutnya aku harus apa? Aku nggak mau jadi orang yang ya udah puas di situ. Aku nggak mau. Aku nggak mau kayak gitu. Akhirnya doa lagi, Tuhan apa yang harus aku perbuat? Karena kalau kita punya audiens itu bisa melakukan banyak hal, ya nggak sih Kak? Bisa buat perusahaan, bangun organisasi, semua itu bisa. Kalau kita udah punya, sekarang big data. Kita bisa melakukan semuanya.
Tapi aku doa lagi, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Karena itu posisi aku masih kuliah. Jadi aku harus membagi waktu juga nih untuk visi aku sendiri. Dan sharing things. Ya, sharing thing atau studi aku. Gitu aku doa akhirnya aku menemukan bahwa oke, make an organization aja. Komunitas nasional. Oke Tuhan, selanjutnya apa? Karena aku selama ini anggota aja, belum pernah jadi ketua, apalagi ini founder kan jadinya. Iya, betul. Founder mendirikan harus belajar semuanya satu persatu, ngelit semuanya. Itu gak gampang, tapi ya itulah karena aku selalu berdoa sama Tuhan, aku selalu kadang nangis, kadang stres ya karena untuk ngebangun itu kan susah gitu. Tapi karena disupport juga sama keluarga, sama teman-teman juga sahabat. Jadi itu semua membuat aku makin yakin kalau oke, I have to do this. Akhirnya ya udah tanpa persiapan yang banyak, aku langsung desain aja deh open recruitment gitu. Padahal aku nggak tahu nih nanti mereka ngapain kalau udah ada. Itu mau diapain gitu. Iya, aku nggak tahu gitu. Tapi oke, aku desain aja dulu. Kayak apa namanya? Kalau orang bilang just do it, ya kan? Just do it ya udah gitu. Tapi setelah aku promosiin itu, open recruitment itu, aku baru mikir keras, gimana nih Tuhan, gimana nih Tuhan. Akhirnya research banyak hal, mantau semua organisasi gimana sih mereka, divisinya apa aja sih, how to do-nya. Itu aku benar-benar research berhari-hari, karena aku durasi aku ngerjain itu, mikir itu tuh kayak maybe cuma 2 minggu Kak. Iya, tapi kamu the whole day ya, memikirkan dan mengerjakannya. Benar-benar the whole day. Bahkan sampai kayak udah jarang makan, jarang keluar kamar juga karena sibuk nulis ide-ide semua, sibuk nulis hal-hal yang udah aku research tadi aku tulis semua jadi sampai dapat terus abis itu dirangkum lagi kayak oke, satu persatu deh gimana. Itu semua tuh berhari-hari gitu kan. Tapi puji Tuhannya itu semua lancar dengan baik, bahkan mereka tuh antusias juga untuk onboarding, untuk mulainya itu semua antusias. Jadi di situ ada rasa apa ya, thank God, karena ini semua karena penyertaan Tuhan gitu. Kalau misalnya aku nggak ngelibatin Tuhan, aku yakin pasti bakal mungkin betul. Di tengah jalan kita berhenti juga gitu kan ya. Berhenti juga, jenuh juga. Oke lah, aku break dulu. Aku nggak kayak gitu tapi gitu karena aku tahu Tuhan udah bawa aku sejauh ini. Gak mungkin Tuhan ninggalin aku gitu aja dan gak mungkin aku dibiarin gitu aja. Oke, yaudah deh stop, itu nggak mungkin gitu. Pasti bakal terus dibawa naik dan naik gitu Kak. Pada waktu rekrutmen itu, apakah tadi namanya organisasi yang se-Indonesia ya? Iya, nah, nasional. anggotanya dari mana aja? Anggotanya itu banyak dari seluruh provinsi di Indonesia. Ada yang dari Papua, ada yang dari Riau, ada juga yang dari Palu, Maluku, semuanya itu ada Kak, gitu. Nah, bagaimana memanage orang-orang dari berbagai daerah yang berbeda untuk mengerjakan satu hal dengan visi yang sama? Bisa di-share? Kalau untuk manage pastinya harus ada time management yang bagus karena kalau setiap pelajar itu kan mereka punya waktu belajarnya, waktu organisasi mereka berbeda-beda gitu. Jadi biasanya kita di malam hari. Malam hari itu kita meeting, tapi kalau untuk pengerjaannya biasanya kita lebih fleksibel karena kan mereka sekolah juga. Mengatur waktu masing-masing ya untuk itu kita serahin ke mereka fleksibel, tapi kita udah kasih perjanjian di awal kalau malam itu kita meeting gitu. Nggak setiap hari, tapi minimal 1 kali di seminggu itu kita meeting lah sekali. Dan luar biasanya ini sama sekali tidak dibayar ya? Iya. Social work lah. Mereka unpaid. Mereka punya visi yang sama dan Tuhan pakai Vero untuk kayak menyatukan visi-visi yang ada supaya bergerak ya. Iya. Jadi kita jadi lokomotifnya. Yes. Kita yang menjalankannya. Jadi bisa dilihat ketika Tuhan memberikan visi kepada seorang, asal mau aja ya. Iya. Tuhan mau. 3 semester ya Tuhan mau. Iya. Tuhan mampukan juga ya. Iya benar. Walaupun untuk sampai ketemu dengan how to-nya itu nggak langsung dapat. Iya. 18 bulan adalah waktu yang cukup lama dari mimpi itu dikasih sampai terrealisasi ya. Tapi ternyata ya Tuhan tidak berkekurangan hikmat, ketika kita butuh Tuhan pasti kasih. Iya. Merasakan impact, wah sudah skala nasional nih. Apa wujud rasa syukur Vero ketika nggak nyangka TikToknya banyak follower, nggak nyangka TikToknya banyak juga yang merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan.
rasa syukur itu diwujudkan seperti apa? Banyak banget sih Kak. Yang pertama awal mula aku benar-benar fokus itu kan karena followers. Iya. Followers meningkat, viewers meningkat. Disitulah aku baru kayak, oke, I have to do something. Iya. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dengan kata-kata positif dari teman-teman online, semua itu kayak support. Bahkan beberapa dari mereka tuh daftar Sharing Think karena visinya Sharing Think itu. Iya. Gitu, karena mereka memiliki visi yang sama dengan Sharing Think, akhirnya mereka memberanikan diri untuk mendaftar di Sharing Think. Itu sih Kak. Jadi dengan kata-kata positif dari mereka, kata-kata support dari mereka, Keep going itu ya. yang iya, dan itu yang membuat aku tuh jadi makin semangat untuk di Sharing Think ini. Tentunya hidup nggak akan semulus itu karena selain ada yang online semuanya support, ada yang offline juga ya. Iya. Teman-teman kita di dunia nyata. Ada yang mungkin yang melihat kita dengan bagaimana Tuhan memakai kita, dia happy untuk kita, dia Iya. support kita. Tapi pasti ada juga segelintir orang yang melihat dipakai makin luar biasa, tapi seperti biasa mempertanyakan, dia dulu kayak gini kok, dia dulu kayak gini. Nah, bagaimana cara menyikapi? Tentunya kan ada yang positif, tapi ada juga yang negatif. Bagaimana menyikapi tanggapan-tanggapan teman-teman, terutama yang tidak suportif atau lebih negatif ke kita? Ya benar sih tadi ya kata kakak, kalau pasti ada aja orang yang nggak support kita atau Iya. ada yang Komentar-komentar yang menjatuhkan. Iya betul, itu aku lumayan sering ya menghadapinya gitu karena ya itu aku upload di sosial media tentang Sharing Think, tentang bangun hal-hal yang positif segala macam, tapi ada juga orang yang malah membuat flashback juga, lu kan dulu kayak gini, Jadi gue nggak flashback, percaya. iya. Iya beberapa Iya, tuh iya. ada yang kayak gitu Kak, cuman aku tuh prinsip aku adalah people change. Yes. People change bukan cuma dari diri mereka, tapi ada Tuhan juga yang mengubahkan, ya kan? Dan itu kita nggak bisa, dan kita nggak bisa manage pikiran orang, kita nggak bisa Benar. manage mulut orang gitu. Iya. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan kita membuat perkataan itu bisa menjadi motivasi untuk kita sendiri, gitu. Jadi kalau misalnya mereka ngomong, lu kan gini, tapi aku ngejawab itu dengan aku ngebalikin kalau misalnya, ya itu kan aku yang dulu. Iya. Aku sekarang nggak kayak gitu lagi, gitu. Dan aku akan terus belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Aku selalu menjawabnya sih kayak gitu sih Kak. Jadi ketika orang membawa atau menarik kita ke masa lalu, mengingatkan kita untuk hal-hal, kamu mah sebenarnya nggak sebagus itu. Jadi kayak ketika kita diingatkan, yang kita lakukan harusnya tetap move on tadi ya. Iya. Dan kita justru membuktikan bahwa people change, Iya. berubah ke arah yang lebih baik, dan itu dilakukan dengan cara yang konsisten ya. Iya, Jadi betul. itu sepertinya kita membuktikan bahwa apapun yang kamu lakukan, maksudnya apapun yang kamu katakan tentang saya itu tidak akan berpengaruh pada saya karena kita adalah apa yang kita putuskan. Jadi Iya. kalau kita sudah memutuskan saya mau berubah, saya mau jadi lebih baik, itulah diri kita yang sebenarnya ya. Iya. Jadi bukan apa yang mereka katakan tentang kita. Betul banget Kak. Ya, ketika tadi Sharing Think mulai dikenal, ingin dikembangkan, dan sebuah platform edukasi tentang self development. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi? Yang pertama itu jenuh, itu udah pasti karena Dari diri sendiri ya kalau iya, itu ya. itu diri sendiri. Jenuh karena setiap hari yaudah meeting. Yaudah nanti harus chat ke ini, chat itu. Jadi udah terbiasa gitu karena rutinitas. Jadinya jenuh, bosen, ada di kala yang aku kayak terlalu capek karena harus selalu ngecek WhatsApp ya kan, harus selalu ikut join meeting segala macam, itu kadang jenuh banget gitu. Tapi as a founder aku juga harus berani ngedelegasiin juga gitu ke wakil aku gitu, karena aku percaya kalau misalnya aku lagi demo, aku lagi Berpengaruh juga iya itu ada yang berpengaruh banget gitu dengan cara mungkin aku bakal nggak bales gitu kan misalnya gitu, tapi aku delegasiin itu ke wakil aku. Biasa aku kadang bilang, aku lagi demo nih, tolong dong kamu handle dulu gitu, tolong dong kamu ya yang join meetingnya gitu, nanti kalau misalnya aku udah oke, nanti baru aku kabarin kamu lagi. Aku biasa gitu Kak. Gitu. Jadi kita jujur aja dengan tim kita ya, apa Iya. yang kita rasakan, apa yang kita alami gitu. Dan sebenarnya setiap manusia tuh nggak mungkin begini terus atau Iya. stabil ya. Iya. Pasti ada masa di mana kita ups and down. Iya betul. Dan ketika kita berterus terang atau jujur mengenai kondisi kita saat itu, apa kata teman-teman yang satu tim pada waktu itu? Mereka malah suka kalau misalnya aku jujur gitu, karena bagi mereka kalau misalnya kita not in a mood untuk
ikut meeting, untuk ikut bercengkrama juga, itu kan bakal ngaruh juga ke teman-teman yang lain. Betul. Gitu, dan itu pasti suasananya jadi nggak enak kan. Dan kita nggak mungkin membawa diri kita di saat ya kita the real kita bukan yang seperti itu. Maksudnya drama seolah-olah kita menjadi orang lain itu sulit ya buat kita ya. Iya gitu. Tapi ketika aku jujur, mereka baru yang kayak, oke kak, kalau gitu ya udah kita dulu aja deh. Nanti kakak boleh join kalau misalnya udah oke, udah lebih oke gitu. Jadi ya udah, aku oke, mereka oke, jadinya ya udah deal gitu, win-win solution. Karena kan kondisi mereka pun juga sama. Suatu hari mereka juga akan mengalami ups and down juga ya. Iya betul. Nah ini sesuatu yang menarik nih. Memasuki masa-masa tahapan menjadi Miss Teenager Indonesia 2023 ya. Tentunya di awal kepikir juga enggak gitu ya. Terus udah mulai minder duluan, masa iya sih. Nah, apa yang membuat Vero menjadi yakin bahwa dilihat lagi tentunya ngobrol sama Tuhan tadi ya. Iya. Apa yang menjadi tuntunan Tuhan pada waktu mulai mengikuti tahapan Miss Teenager Indonesia? Jadi ketika aku mau mendaftar, itu pasti aku doa dulu ya. Aku pasti doa dulu, kenapa? Karena jujur di dalam lubuk hati kayak gak yakin deh. Kayaknya gak ada harapan deh untuk diajak-ajak seperti ini gitu. Karena kalau di waktu aku kecil, aku mungkin lombanya tuh hanya fashion show, tapi bukan untuk ajang besar, apalagi ini nasional gitu. Jadi apalagi ini kan title-nya Miss gitu di awal kan. Jadi tuh emang mungkin ada rasa terbebannya gitu, karena harus harus baik, bukan dalam artian penampilan aja, tapi dari secara knowledge, experience, semuanya tuh harus baik gitu. Nah tapi setelah aku stalking akunnya berhari-hari, aku doa, dilihatin terus tiap hari. Iya, aku kayak apa yang dilihat pada waktu stalking account? Profil kontestan lainnya yang sebelumnya. Terus juga kayak kegiatan mereka tuh ngapain aja sih? Kayak gitu, social activities-nya ngapain aja? Terus nilai jualnya masing-masing kontestan ya? Iya, nilai jualnya tuh apa sih? Pokoknya aku benar-benar cari tahu semuanya satu persatu, doa terus juga. Akhirnya setelah berhari-hari baru aku doa lagi, baru kayak, dan nanya juga sama orang tua, sama temen juga, sahabat. Akhirnya mereka juga dukung juga. Akhirnya di situ baru aku yakin, oke, aku daftar gitu. Akhirnya mulai step pertama ya, mendaftar. Iya, step pertama mendaftar. Nunggunya berapa lama itu sampai ke step berikutnya? Itu lama banget sih kak gitu. Bahkan aku sampai lupa kalau aku pernah daftar itu. Karena terlalu gitu, lama. terlalu lama gitu. Waktu aku mendaftar itu posisinya aku lagi free time karena mau nunggu wisuda kuliah. Jadi aku free time kayak yaudah apply aja. Semuanya aku apply. Ternyata masuk announcement kalau aku lolos tahap pertama. Di situ aku baru kayak, wah ini sesuai jawaban doa. Kenapa? Karena aku doanya kalau misalnya emang ini jalan aku, pasti bakal diperlancar. Pasti bakal mulus-mulus aja. Aku tuh doanya kayak gitu kak. Dan ternyata langsung dapat announcement kalau aku lolos tahap pertama. Di situ aku baru share ke orang tua, share ke sahabat. Itu. Iya, gitu. Bahkan teman-teman yang lain pun kayak baru tahu kayak, loh kok kamu daftar kayak gituan gitu. Kayak gitu sih. Jadi temannya terkejut-kejut juga ya. Iyalah. Orang tuanya juga terkejut menurut saya. Kan dikasih taunya setelah lolos ya. Dan juga sempat juga mengikuti kompetisi yang diadakan oleh model United Nation dan juga Business Competition. Nah, Business Competition, apa yang men-trigger Vero untuk memiliki keberanian? Karena kalau orang mau ngikutin kompetisi pertama kan berani dulu, yakin dulu kan. Padahal itu kompetisi-kompetisi yang fully in English. Silakan. Satu hal yang aku yakini, kalau misalnya aku nggak berani mencoba, aku pasti bakal selamanya menyesal kayak, ih kenapa sih aku kemarin nggak nyoba? Kita nggak pernah tahu ya. Iya, kita nggak pernah tahu. Kadang aku mikir juga, kalau misalnya aku ikut kayaknya aku menang deh, gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak daftar, aku kan nggak tahu dan aku nggak punya pengalaman akan itu, ya kan? Dan ya itu yang selalu membuat aku kayak kepikiran terus, kalau nggak berani kapan lagi? Kalau nggak berani, emang kamu tahu kamu
bisa aja loh kamu menang kalau kamu ikutan. Jadi Iya, kayak karena rasa kita nggak pernah tahu ya iya, hasilnya ya. iya kita nggak pernah tahu gitu. Dan Jadi kalau bukan sekarang kapan lagi? iya, Jadi setiap ada kesempatan selalu bertanya ke Tuhan, mm-mm, boleh nggak ikut kompetisi gitu ya? iya, Ada nggak yang kepengen ikut kompetisi tapi Tuhan bilang no? Ada. ada. Misalnya, Waktu itu ada essay competition, Mm-mm. tapi di salah satu universitas yang em, apa ya, yang rasanya tuh kurang damai gitu loh Kak, oke. ketika aku mau mendaftar. Mm-mm. Gitu akhirnya kayak dipersulit gitu Kak dari pihak panitianya. Terus waktu aku membuat esainya untuk dikasih pertama kali itu kayak aku ngerjainnya kayak berhari-hari, kayak nggak niat ngerjain. Pokoknya ada aja gitu loh Kak. Iya. Gitu akhirnya kayak oke, kayaknya this not my bukan jalan aku deh. Gitu Kak. Jadi kalau bukan porsi kita juga nggak maksa ya. Iya udah nggak maksa gitu. Nah, untuk yang Miss Teenager ini, damai sejahteranya ngetasnya gimana? Yaitu pertama kali aku ngeliat cek profile segala macem itu awalnya tuh ada insecure. Iya. Ya kan? Ada ketakutan nggak kan? Bayangan kita kalau Miss tuh semua menonjolkan badan di mana-mana kan? Iya. Nah, apakah sempat terbersit nanti kalau saya disuruh pakai baju yang seperti apa gitu ya? Iya. Nah, gimana waktu itu? Itu sih ada ya pikiran kayak gitu. Ada karena yang pertama aku lahir dari keluarga yang takut akan Tuhan juga. Papa mama juga pendoa dan konselor juga. Jadi aku kadang takut gitu karena ini kan mengharuskan ya untuk pakaian yang lebih sedikit terbuka. Iya. Gitu. Jadi aku kadang kayak kayaknya bukan deh. Tapi kayaknya aku rasa bisa deh ini untuk Miss Teenager Indonesia gitu. Apalagi ini kan skalanya nasional dan juga teenager untuk remaja aja, ya kan? Dan aku merasa kalau aku tuh untuk secara knowledge, secara experience itu baik seperti itu sih Kak. Jadi itu yang nguatin aku juga sih Kak, nguatin aku. Terus dari support kedua orang tua, keluarga besar itu juga support itu yang buat aku jadi kayak makin yakin nih untuk mengikuti ajang Miss Teenager Indonesia ini. Karena Tuhan sudah melatih kamu ya tadi dari pelayanan, kemudian mulai menjadi founder sebuah organisasi, know how to lead ya di usia yang baru lulus sudah tahu bagaimana cara memimpin orang-orang gitu ya. Dan itu Vero jadikan modal untuk bisa masuk ke ajang ini. Iya, ya, betul jadi banget. kalau cuma ajangnya adalah siapa lebih cantik, siapa lebih seksi, kita mikir-mikir ya mau ikut ya. Tapi karena ini juga masuk penilaian adalah knowledge dan juga experience. Iya. Apa saja yang dinilai di situ? Yang pertama yang pasti penampilan. Iya. Yang kedua knowledge karena bakal diinterview lagi, ditanya-tanya mungkin tentang Indonesia, tentang isu sosial. Terus juga tentang experience itu penting banget karena sebagai seorang Miss kan kita juga harus bisa nge-influence remaja-remaja di Indonesia khususnya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya experience, apa yang bisa kita kasih? Apa yang mau diceritakan? Apa yang mau diceritakan? Apa yang mau di sharingin gitu ke remaja-remaja gitu. Jadi hal itu sih yang membuat aku makin yakin kalau oke, aku bisa nih. Gitu. Jadi ini jalannya gitu ya. Iya. Apa pesan seorang Vero untuk para wanita muda yang ada di Shine Women Ministry? Silahkan. Pesan aku, Shiners, jangan takut untuk terus mencoba hal-hal yang baru. Jangan takut untuk lepas dari zona nyaman kalian, tapi jadikan itu semua menjadi pelajaran untuk kalian. Jadikan itu menjadi salah satu hal untuk kalian lebih upgrade diri kalian, lebih develop diri kalian gitu. Dan aku percaya setiap diri kalian pasti punya potensi, setiap diri kalian pasti punya talenta, jadi kembangkan talenta tersebut dan pastinya Tuhan gak akan ninggalin kalian sendiri. Itu aja dari aku Kak. Jadi kita akan menjadi duta-duta perubahan untuk para wanita-wanita muda ya. Iya. Oke, baik, kita lambaikan tangan kita untuk para Shiners yang ada di sana. Bye Shiners. Bye Shiners. Sampai jumpa lagi di event-event berikutnya. Dadah. Bye.